Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kata Hasto sudah jelas bahwa dari Kens Anies tak perlu jadi kader ya untuk diusung di Pilgub Jakarta. Artinya apa? Artinya bahwa darah Anies Baswedan itu adalah mirah begitu kan. Jadi yang penting satu begitu kan, ya patuh terhadap partai, dicap petugas partai ya silakan begitu. Kan ini demi bangsa dan negara. Artinya saya kira apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan, saya yakin dan saya yakinnya 100% ya. Bahkan beribu-ribu persen tidak akan pernah berkhianat. Ya, karena ini adalah politik yang ada begitu kan. Makanya dengan adanya situasi seperti ini banyak orang yang mengatakan harus jadi kader dulu katanya begitu kan. Menurut saya tidak usah menjadi kader karena bagi Anies Baswedan ini sudah merah begitu kan. Tidak perlu jadi kader lah karena Anies terbukti seorang pemimpin yang berada di atas semua golongan. Bukan sejatinya pemimpin terpilih harus melepaskan diri dari kepentingan pribadinya dan kelompoknya. Betul begitu kan. Seperti kita lihat saja seorang kader saja bisa mengkhianati seorang PDIP, seorang Megawati kok begitu kan. Ya siapa lagi kalau bukan Jokowi begitu. Ini Anies harapan terbesar kalau mau dipakai buat ngelawan rezim. Aneh kalau PDP mau ya ngeladanin ya ego buat make kadernya. Iya begitu. Di satu sisi kekuatan dari kadernya tidak bisa begitu kan. Ya ini dari DKI Jakarta. Yang satu ya sarapan lontong sayur. Satunya lagi nasi uduk. Yang lainnya ya bubur ayam. Jadi gak kompak ngasih statement enakan mana sih harapannya. Tapi saya yakin dan saya yakinnya bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Hasto, oleh PDIP begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya bahwa Anies Baswedan akan diperhitungkan di situ begitu. Makanya dengan adanya situasi politik seperti ini saya kira PDIP harus benar-benar berani untuk melawan istana ini begitu. Ini kekuatan luar biasa begitu. Kalau Anies Baswedan bisa lolos, seorang Jokowi nanti bisa ya siap-siaplah akan diseret. Nampaknya Prabowo dengan Jokowi saya kira tidak akan bertahan lama begitu kan. Ya menurut saya pribadi 2 tahun mereka sudah kocar-kacir ya. Karena kepentingan-kepentingan dari seorang Prabowo dan seorang Jokowi ini berbeda. Seorang Jokowi bagaimana anaknya tetap eksis begitu di tahun 2009. Sedangkan Prabowo bagaimana partainya ya. Dan sekarang kita lihat saja para orang-orang kader Gerindra sudah banyak di situ begitu kan. Ya posisinya enak sekali begitu. Makanya saya kira ini yang akan menjadi tolak ukur masyarakat siapa pemimpin yang akan ia pilih di Pilkada DKI Jakarta ini. Paling enggak kalau Anies berkhianat ke PDIP lukanya tidak akan sedalam luka perbuatan Mulyono sebagai kadernya. Kita tahu ya siapa Mulyono itu. Betul ya, sebenarnya bukan Anies yang butuh PDIP, tapi PDIP yang butuh Anies. Ya, benar kayak gitu. Ini komentar dari netizen. Boleh kok Pak ngajuin kadernya sendiri, sah-sah aja karena partai Anda punya sistem ya kaderisasi. Kalau Anda memilih partai di luar kader berarti Anda mengingkari prinsip dari partai Anda sendiri. Itu malah yang jadi pertanyaan, Anda jadi sama saja dari partai lain karena berpikir pragmatis ya daripada kalah begitu kan. Jadi kalau Anies Baswedan diusung oleh PDIP, bagaimana dengan Ahok? Ya silakan mau Ahok mau siapapun. Yang penting demokrasi kita baik-baik aja. Mungkin sudah tidak lagi bahwa Anies Baswedan kalau masuk kepada PDIP, saya kira menjadi kader PDIP saya kira tidak mungkin begitu kan. Karena Anies Baswedan lebih dekat ya dengan partai dengan Kaisang begitu kan. Bisa saja dengan Surya Paloh begitu. Dan inilah tidak mungkin melepaskan hal-hal itu. Saya yakin dan saya yakinnya bagi Anies Baswedan komunikasinya dengan siapapun di situ begitu. Saya yakin itu. Tapi kita tunggu saja nasibnya ke depan bagaimana begitu kan. Tidak perlu untuk masuk kader sebenarnya. Itu cukup Anies Baswedan cukup patuh kepada PDIP saja. Ini Hasto PDIP ya buka Kens Anies tak perlu jadi kader jika diusung Pilgub Jakarta. Betul begitu kan ya. Sekretaris Jenderal ya Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak perlu lugas yang menjawab soal syarat ya kepada Anies Baswedan untuk menjadi kader jika diusung di Pilkada Jakarta. Hasto mengatakan bahwa identitas kader partainya bisa juga dilihat dari komitmen para sejumlah hal, terutama komitmen ya keberpihakan pada uang cilik atau kedaulatan masyarakat. Bahkan di satu sisi Hasto mengakui pihaknya telah berkomunikasi dengan Anies Baswedan soal Kens untuk diusung di Pilkada di Jakarta 2024.
Komunikasi sudah dilakukan oleh ya Ketua DPP partainya Ahmad Basarah atau biasa disapa Baskara. Hasto menekankan bahwa partainya akan menekankan pada komitmen ideologi keberpihakan pada rakyat ya dan platform partai termasuk di dalamnya visi misi terutama tantangan tata ruang dan lingkungan. Bahkan Anies menjadi calon kuat sebagai sosok yang akan diusung PDP di Pilkada Jakarta 2024 terutama setelah DPR menyerahkan ya untuk mengesahkan RUU Pilkada sebagai tindak lanjut dari putusan MK yang menarik syarat 20% kursi DPRD untuk mengasung calon. Ya, saya kira ini akan bisa begitu kan. Artinya jangan sia-siakan itu. Kalau disia-siakan saya kira tidak bisa. Karena dari pendukung Anies Baswedan sudah jutaan. Pendukungnya sangat luar biasa begitu. Banyak begitu kan. Apalagi ditambah simpatisan dari kader PDIP. Wah, semakin seru itu. Ini akan semakin seru begitu. Makanya seorang Ridwan Kamil bisa ketar-ketir, bisa kalah begitu. Melihat dengan situasi politik yang ada saat ini. Ya, Kim Plus bisa saja ambiar. Kita lihat saja ke depan bagaimana ya seorang posisi Anies Baswedan ini apakah benar-benar diusung oleh PDIP atau tidak. Mau diusung atau tidak, yang penting demokrasi kita berjalan dengan baik. Saya yakin kalau tidak mengusung Anies Baswedan, saya yakin kekalahan itu sudah di depan mata. Ya, sedangkan Ridwan Kamil, ya mereka nasionalis. Ya, secara agamis mungkin ya Suswono di situ begitu kan. Makanya harus benar-benar nasionalis agamis itu sangat penting sekali begitu kan ya untuk mendorong bagaimana kekuatan dari Anies Baswedan dan para kader-kader mereka untuk bisa berlabuh bersama-sama di situ. Ini kekuatan luar biasa. Tapi ya mana mungkin sebenarnya begitu kan. Saya tahu persis bahwa politik yang dimainkan oleh PDIP begitu kan ya yang sekarang ini kalau dia diberikan kesempatan seperti itu tapi tetap kalah saya kira jauh juga kalahnya begitu kan. Artinya secara tidak langsung bahwa PDIP akan keok ya kalau tidak mengusung Anies Baswedan. Ya, ini bagus sebenarnya kalau PDIP mengambil non partai. Ya tidak ada masalah seperti Edi Rahmayadi kok bisa. Mereka kan bukan kader dari PDIP begitu kan. Tapi bisa karena posisinya adalah ingin melawan ya orang-orang yang melakukan nepotisme. Ya jangan diberikan kesempatan orang-orang itu begitu kan. Ya justru kalau ini diberikan kesempatan wah kacau begitu kan. Artinya posisi dari PDIP tidak mengambil hati masyarakat pendukung dari Anies Baswedan dan pemilih dari Partai Nasdem, PKS dan PKB. Makanya kalau ingin mengambil alih para pendukung-pendukung mereka dengan cara ya usung Anies Baswedan. Efeknya luar biasa begitu kan. Anies Baswedan saya kira tidak sehianat Pak Jokowi. Mungkin seperti itu. Saya kira ini yang akan menjadi catatan penting kepada PDIP, bagaimana PDIP untuk bisa melihat atau bisa mengalahkan Kim. Tidak hanya berkompetisi ini kadernya, kita lihat kemenangan. Kan tujuannya itu adalah menang. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.